Kekecewaan bobotoh dan juga fans Arsenal terhadap permainan dari timnas Indonesia tampaknya akan sedikit terobati dengan adanya pengumuman dua pemain baru pada sore hari ini, di mana Persib Bandung baru saja mengumumkan transfer dari bek asal Kroasia Daniel Loncar, sementara Bruno Guimaraes, pemain asal Newcastle yang juga berasal dari Brazil, ini resmi didatangkan oleh Mikel Arteta untuk bisa menjadi salah satu penggawa lini tengah Arsenal di musim 2026-2027. Bruno menjadi salah satu pemain yang gua suka di Premier League karena ini pemain yang tipikal pekerja keras, tipikal yang petarung meskipun berasal dari Brazil, cuman ini pemain menurut gua sangat cocok bermain di Premier League karena selama kalau nggak salah dia 4 musim, 3 atau 4 musim di Newcastle sudah bermain sebanyak 153 kali dan juga mencetak 30 gol. Artinya ini bukan hanya pemain yang bisa membantu tim dalam bertahan, tapi juga bisa menjadi opsi dalam hal mencetak gol. Posisi nomor 6 dan juga nomor 8 mungkin posisi yang cocok untuk seorang Bruno, karena ini yang tadi gue katakan memiliki eh, memiliki fisik petarung dan juga kinerja yang sangat baik sehingga bisa menjadi breaker ketika tim kehilangan bola, tapi di satu sisi dia juga bisa menjadi gelandang box to box dan juga menjadi opsi pertama dalam melancarkan serangan. Artinya Bruno akan menjadi pesaing dari sejumlah nama di Arsenal karena kita tahu secara style mungkin Declan Rice yang memiliki style yang mirip-mirip sama Bruno, dan kita tahu juga di musim lalu ketika Zubimendi di akhir-akhir musim akhirnya tidak menjadi opsi untuk seorang Mikel Arteta karena Zubi walaupun bermain sangat dalam di posisi nomor 6, tapi untuk bertarung untuk menjadi breaker bukan menjadi hal yang bisa dilakukan oleh Zubi yang lebih menonjol dalam hal mengatur tempo dan juga menjadi orang pertama yang melakukan serangan. Di World Cup kemarin juga ini menjadi salah satu andalan dari Carlo Ancelotti, bermain sebanyak 5 kali dan juga memberikan 4 assist. Artinya secara statistik cukup baik dan gue akan sangat menanti debut dari Bruno Guimaraes di Arsenal untuk musim depan. Sementara itu cukup mengejutkan transfer dari Persib Bandung kalau menurut gue karena gue cukup cukup kaget ketika mendatangkan lagi back yang kita tahu sebetulnya di posisi ini sudah cukup banyak apalagi di back tengah karena Daniel Loncar ini merupakan rekrutan ke-8 dari Persib Bandung berposisi sebagai bek tengah murni, tingginya juga sangat tinggi yaitu 1,9 meter dan juga baru berusia 29 tahun. Artinya berada di usia yang peak-nya, di puncaknya. Dan ini merupakan bek asal Kroasia namun lahir di Westmold, Jerman. Dan ya kalau Kroasia artinya ini sepertinya rekomendasi dari tim kepelatihan dari Igor Tolik atau dari asisten pelatih atau mungkin dari juga Bojan Hodak. Tapi kalau misalkan soal back, Persib rasa-rasanya jarang gagal dalam menemukan back-back dalam menjaga pertahanan dari Persib. Nggak hanya musim lalu, tapi dari 2, 3, 4 musim lalu juga back-back Persib terkenal tangguh. Yang kita tahu juga di musim lalu, lini pertahanan yang membuat akhirnya Teja Paku Alam bisa melakukan clean sheet terbanyak sepanjang sejarah sepak bola Indonesia, dan juga lini pertahanan yang kuat menjadi kunci Persib Bandung bisa tripit gelar juara dari BRI Super League. Kalau kita lihat juga hanya ada 2 klub yang pernah dibela oleh seorang Loncar. Yang pertama adalah klub asal Kroasia, Osijek, di mana dia bermain sebanyak 103 kali dan juga mencetak 3 gol. Sempat juga bermain 8 kali di Osijek 2 sebelum akhirnya pindah ke klub asal Polandia. Ini Liga Polandia yang bernama Pogan, dan dia juga bermain sebanyak 64 kali dan mencetak 2 gol. Sempat juga bermain 1 kali di Pogan 2 sebelum akhirnya berpindah ke BRI Super League yaitu Persib Bandung. Kontraknya 2 tahun dan tadi dikatakan ini untuk bisa mempertebal kedalaman skuad dari lini pertahanan Persib yang saat ini sebetulnya sudah memiliki sejumlah pemain. Kalau untuk back tengah murni, kita tahu Patricio Maticardi sudah di sana, ada Gabriel Mutombo juga pemain baru, lalu ada Julio Cesar, Dion Marks juga bermain di sana, dan juga ada sejumlah nama-nama lain yang sebetulnya bisa bermain di multi posisi seperti Hamrah Hanusa
yang bisa bermain sebagai bek tengah, bisa juga bek kiri. Sandy Walsh juga di timnas bisa jadi bek kanan dan juga bek tengah. Artinya ini akan mempertebal dan juga memperbanyak opsi Igor Tolik dalam memilih permain untuk menjaga gawang dari Persib Bandung. Kalau misalkan ditanya butuh atau enggak, sebetulnya butuh nggak butuh. Tapi memang kalau di nama-nama ini yang menurut gua tampil konsisten dan juga meyakinkan hanya Patricio Maticardi, karena ini pemain yang sudah teruji, tidak tergantikan posisinya bersama dengan Barba di musim lalu, dan kepergian Barba, gue juga belum menilai bagaimana seorang Gabriel Mutombo bisa diandalkan di lini belakang, meskipun memang untuk startnya di Piala Presiden cukup baik, tapi banyak yang membanding-bandingkan, kalau gue rasa mungkin dari style permainannya sangat berbeda, dalam hal ofensif juga mungkin Barba lebih memiliki visi dalam hal menjadi orang pertama yang melakukan penyerangan, sementara Mutombo cukup kuat di duel-duel bola atas dan juga cukup memiliki kecepatan. Tapi kita akan lihat karena hanya waktu yang bisa menguji kualitas dari pemain asal Prancis ini. Kalau untuk Julio Cesar, gue sudah mengkritik berkali-kali dan jujur gue nggak cukup confidence dengan keberadaan Julio di lini belakang Persib Bandung dengan hadirnya seorang Daniel Loncar. Gue harapkan ada persaingan di sana yang membuat akhirnya Julio Cesar bisa tampil lebih baik lagi di pertandingan selanjutnya. Untuk Hamra, sorry to say, ada alasan kenapa dia akhirnya ketika didatangkan di musim lalu dipinjamkan ke Persik Kediri, dan melihat performanya di Piala Presiden terlepas dari adu penalti tersebut, gue rasa secara quality belum bisa menyamai rekan-rekannya di lini belakang. Dan juga gue harapkan Hamra bisa meningkatkan kualitasnya, bisa meningkatkan mentalitasnya juga, karena dia bermain di klub besar di Persib yang gak hanya main di Asia tapi juga di liga lokal. Jadi gue rasa untuk bisa mendapatkan tempat, ini harus membuktikan kalau memang dia layak untuk dipilih oleh Igor Tolik. Dan kalau kita lihat di lini belakang, sebetulnya bek kiri masih menjadi titik celah karena Tanamal juga ini belum teruji walaupun dia bermain di Super League cukup banyak musim lalu, cuman level yang klub yang ia bela dengan Persib pastinya berbeda, secara tekanan juga pasti berbeda, sehingga Tanamal juga butuh konsisten sama dengan Hamra, dan kita lihat siapa yang bisa menjadi opsi ketika seorang Eleanor Reinders yang kita tahu pasti akan dimainkan sebagai bek kiri dari Persib di musim depan tidak bisa bermain atau amit-amit cedera. Harusnya ada back lain yang bisa menambal dengan kualitas yang sama. Dengan kedatangan dari Daniel Loncar ini, artinya Persib Bandung sekarang sudah memiliki 12 pemain asing. Yang gue tahu regulasi dari I-League hanya bisa mendaftarkan 11 pemain asing untuk daftar susunan pemain. Artinya otomatis akan ada satu pemain yang tersingkir. Tersingkirnya antara dia tidak bisa bermain di Super League atau dia hanya bermain di Asia seperti Adam Fischbeck di musim lalu. Tapi rasa-rasanya kalau misalkan melihat pemain-pemain asing yang dimiliki oleh Persib di musim ini, Ramon Tanke yang menjadi pemain yang mungkin saja di loan oleh Persib karena kemarin kan baru perpanjang kontrak 2 tahun. Artinya opsi peminjaman menjadi salah satu kunci juga untuk seorang Ramon yang jujur ngomong tidak bisa membuktikan dirinya, kualitasnya di Piala Presiden kemarin, tidak bisa bermain. Gue nggak tahu kenapa ya, dia nggak bisa memberikan kontribusi sama sekali, nggak ada gol, nggak ada assist juga. Jadi gue rasa Ramon harus dilepas oleh tim kepelatihan untuk bisa menyamakan kuota dari pemain asing BRI Super League. Daniel Loncar rasanya akan bergabung sebelum TC di Bali dimulai, karena kemarin Pak Adit sudah mengkonfirmasi tidak jadi TC di Thailand, akan melanjutkan training camp di Bali di pertengahan Agustus ini dan akan melawan 2 tim, yaitu Sabah dan juga Bali United, dan pertandingannya bisa kalian saksikan nanti di Indosiar. Jadi kita akan lihat bagaimana permainan dari Persib yang juga nanti mungkin akan kedatangan pemain-pemain dari timnas. Ada 7 pemain yang datang dari timnas. 2 diantaranya pemain belakang, Sandi dan juga Eliano, sementara 5 diantaranya pemain tengah dan juga pemain depan. Kita akan lihat juga penampilan dari Sandy Walsh, Ragnar Oranmangun, pemain-pemain anyar dari Persib Bandung yang berlabel timnas, dan kita akan lihat persiapan akhirnya sebelum nantinya akan melawan Manila Tigers di kualifikasi ACL2 di tanggal 31
Agustus 2026. Tapi yang gue harapkan sekali lagi dengan kedatangan back baru ini, Persib rasanya masih butuh kiper sekali lagi yang gue katakan, tapi memang gue nggak tahu apakah kiper asing lagi yang datang atau mungkin ada kiper lokal. Tapi kalau untuk kiper lokal kayaknya akan sedikit opsinya, dan kalau ada pun sangat mahal karena Persib nggak hanya butuh pemain lokal yang asal, pemain kiper yang asal, tapi juga harus memiliki kualitas yang setidaknya sama dengan Teja. Teja bermain sangat baik musim lalu, tapi sekali lagi kalau untuk Asia, Teja butuh kompetisi di posisi kiper, karena Teja selain build up-nya yang sering dikritik, bola-bola atasnya juga sedikit meragukan. Terlihat kemarin ketika melawan Persebaya, ketika melawan Persija, ada bola-bola atas yang seharusnya itu bola penguasaan kiper, tapi dia sulit berduel karena mungkin tinggi badan juga. Tapi gue harapkan Teja masih bisa menjadi andalan di Super League. Tapi untuk Asia, sekali lagi Teja membutuhkan lawan yang sepadan. Karena secara kompetisi, fitrah pemain yang muda masih membutuhkan jam terbang, meskipun dia sudah berusaha menunjukkan kualitas dan juga mentalitasnya. Tapi sekali lagi kalau kita bicara Asia, kita nggak bisa main-main, nggak boleh ada kesalahan sedikit pun di lini belakang. Jadi kita lihat apa yang akan dilakukan oleh manajemen, karena tadi manajemen mengatakan masih mungkin ada kejutan di sisa bursa transfer. Jadi kita akan lihat siapa pemain anyar lagi yang akan datang di Persib Bandung. Kalau menurut kalian siapa? Coba tulis di kolom komentar.